Banjir masih merendam ribuan rumah warga di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang serta buruknya drainase memicu banjir malam ini di ruas Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Jakarta Barat. Banjir menerjang permukiman dan merendam akses jalan antar provinsi. Banjir adalah peristiwa di mana suatu wilayah terendam karena volume air meningkat. Penyebab banjir yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Hujan yang lama mengakibatkan air menguap sehingga melebihi dari kapasitas. Penyebab yang kedua adalah penggundulan hutan. Penggundulan hutan menyebabkan tanah tidak bisa meresap air sehingga air mengalir ke pemukiman. Penyebab yang ketiga adalah saluran air yang tersumbat. Saluran air yang tersumbat disebabkan oleh banyaknya sampah sehingga tidak adanya aliran air. Penyebab yang terakhir adalah pemukiman yang padat. Pemukiman yang padat menyebabkan tidak adanya tanah untuk peresapan air. Jenis-jenis banjir ada 5. Yang pertama, banjir bandang. Banjir bandang terjadi disebabkan oleh arus yang tiba-tiba datang karena hujan deras di daerah hulu. Yang kedua, banjir rob. Banjir rob disebabkan oleh meluapnya air laut sehingga menggenangi daerah daratan rendah di daerah pesisir. Yang ketiga, banjir sungai. Banjir sungai disebabkan oleh meluapnya air sungai karena debitnya yang melebihi kapasitas. Biasanya hal ini terjadi karena hujan yang terus-menerus. Yang keempat, banjir genangan. Hal ini biasanya terjadi karena hujan yang terus-menerus sehingga air menggenang di daerah pemukiman. Yang kelima, banjir lumpur. Banjir lumpur adalah gabungan antara air dengan tanah, biasanya terjadi di daerah lereng atau daerah gundul akibat erosi tanah. Dampak dan akibat banjir ada 3. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat. Dampaknya yaitu terjadinya kerusakan rumah, korban jiwa, dan juga berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh banjir. Yang kedua, dampak terhadap ekonomi. Dampaknya yaitu kerugian harta, kerusakan terhadap infrastruktur, dan juga terganggunya aktivitas ekonomi. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. Dampaknya yaitu kerusakan habitat dan pencemaran terhadap air. Pencegahan banjir memerlukan tindakan baik dari masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat berkontribusi untuk tidak membuang sampah sembarangan agar aliran air tidak tersumbat. Selanjutnya ada reboisasi. Reboisasi adalah penanaman pohon agar kita memastikan air itu dapat terserap ke dalam tanah. Gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar agar kita memastikan aliran air di lingkungan kita itu lancar tanpa hambatan. Lalu, program komunitas juga berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan penggerakan aksi kolektif. Selanjutnya ada peran pemerintah. Pemerintah di sini bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur yang memadai seperti sistem drainase yang baik dan bendungan pengendali banjir. Selanjutnya, normalisasi sungai, seperti pengerukan dan penataan bantaran. Terakhir, melaporkan pelanggaran, membantu penegakan aturan lingkungan. Saat banjir sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengevakuasi diri? Yang pertama, matikan listrik secepat mungkin. Matikan listrik dari sumbernya agar mencegah terjadinya korsleting. Yang kedua, simpan barang penting di tempat yang tinggi. Barang-barang penting seperti KK, ijazah, KTP, ataupun barang elektronik, selalu simpan barang tersebut di tempat yang tinggi agar tidak terkena banjir. Yang ketiga, pantau terus website resmi dari BMKG. Jika daerahmu sering terkena banjir, pantau terus website resmi ke BMKG karena BMKG dapat memberikan peringatan untuk potensi-potensi bencana seperti banjir. Yang keempat dan yang terakhir, selalu ikuti jalur evakuasi yang telah disiapkan oleh pemerintah maupun petugas untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Nah, jadi gimana teman-teman? Setelah nonton video tadi, teman-teman jadi tahu kan kalau banjir adalah bencana alam yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kerusakan lingkungan, dan saluran air yang tersumbat. Dan dampaknya sangat merugikan loh teman-teman, mulai dari kerusakan rumah, infrastruktur,
dan mengganggu kesehatan serta aktivitas kita. Oleh karena itu, mari kita semua menjaga lingkungan, stop buang sampah sembarangan agar saluran air berjalan lancar. Sedang terjadi ketika terjadi banjir adalah peristiwa di mana sungai agar mencegah